Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kita bertemu kembali lewat doa pagi Santa Clara. Kita diberi kesempatan untuk bersekutu kembali di dalam Dia. Walaupun saat ini belum memungkinkan bagi kita untuk bersama-sama bertemu dalam doa pagi ini. Walaupun hanya lewat YouTube, hanya lewat streaming, tapi kita percaya sungguh Tuhan mengasihi kita semua. Kita diberi anugerah kesehatan, kita diberi kesempatan untuk menghirup udara segar di pagi hari. Dan tentu saja masih banyak kasih dan anugerah Tuhan bagi setiap kita. Ataslah kita berbahagia di dalam Dia, dengan memuji dan memuliakannya, dengan puji-pujian, dengan penyembahan bagi Dia. Dan saat ini kita mau menyembah dan memuji Tuhan kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kita. Mari kita awali pertemuan pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari hari ini kita sama-sama nyatakan bahwa kita bahagia karena memiliki Tuhan yang hebat. Allah seperti Tuhan kita, ku bahagia. Di
Kami bersyukur padamu karena Engkau mengundang kami, mengumpulkan kami dalam pertemuan pada pagi hari ini, Tuhan. Dengan rendah hati kami datang ke hadirat-Mu, membawa serta pujian, suka duka, dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Kami mohon Tuhan, curahkanlah peneraman Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa hanya terarah kepadamu. Saat ini kami berhimpun dalam nama-Mu, dimanapun kami berada, Tuhan. Kami percaya, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tengah-tengah mereka yang di dalam yang di rumah. Tuhan, tambahkanlah iman kami, datanglah ke tengah-tengah kami, tinggallah bersama kami, terangilah budi kami, berilah kami cahaya dan kekuatan untuk mengenali jalan dan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan dalam pertemuan pada hari ini. Bantulah setiap kami, Tuhan, menjadikan kehendak-Mu sebagai kehendak kami. Semoga kami semakin dijiwai semangat cinta kasih dan damai yang dicurahkan Yesus Kristus. Kiranya Engkau juga mengulurkan tangan dan bantulah mereka, ya Tuhan, jika dalam kesulitan, agar mereka sadar bahwa hanya dalam persekutuan cinta-Mu yang susah akan dihibur, yang berbeban berat akan diringankan, dan yang tanpa harapan akan memperoleh kepastian di dalam. Semoga rahmat-Mu melimpah atas kami semua yang berkumpul dalam nama-Mu. Sebab dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan. Doa ini kami haturkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Kembali kita diingatkan dan dibangkitkan kembali iman dan harapan kita di dalam Dia. Dia memberikan kita kuasa untuk menaklukkan musuh-musuh kita, yang mana saat ini kita harus melawan virus COVID dan juga segala pergumulan yang kita hadapi karena pandemi ini. Kita percaya Dia berserta kita, siapapun yang dapat melawan, karena bersamanya kita adalah pemenang, karena kita diberi kuasa. Siapa jadi lawanku?
kemuliaan bagi Allah Tuhan kita mau siapkan hati untuk masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita bersyukur memiliki Bapa yang sangat baik, Bapa yang selalu memperhatikan keadaan kita, yang menunjukkan kasih setianya kepada anak-anaknya dan mencintai kita tanpa memandang rupa dan harta kita. Dia juga selalu menopang kita di setiap pergumulan hidup kita dan memberikan kekuatan bagi kita, karena kita dicintai oleh Tuhan. Ku dicintai oleh-Mu. Namun Kau Tuhan yang layak aku
dimanapun Anda berada, mari kita hening sejenak, kita mohon rahmat dan bimbingan Tuhan untuk berikan kekuatan Roh Kudus bagi kita mengenal sabdanya, mengenal sebagaimana Tuhan bekerja dalam diri kita, sehingga sungguh kita yakin dan percayakan penyertaan dalam perjalanan hidup kita dalam terang Tuhan. Allah Bapa kami yang maha baik dan maha kasih, kami bersyukur berkat dan rahmat-Mu boleh hadir menyertai kami. Hari ini kami boleh berkumpul bersama merayakan doa mati Santa Clara, meski dengan cara yang berbeda. Namun kami yakin dan percaya berkat-Mu tidak pernah berbeda bagi kami masing-masing. Juga dalam masa pandemi ini, Engkau hendak menguatkan dan menentukan langkah kaki kami memasuki hari-hari kami dalam kemenangan, dalam iman, dalam tanda syukur, dan dalam pengharapan yang tak pernah hilang. Bantulah kami memahami sabda-Mu hari ini, sehingga sungguh kami semakin menyadari betapa kami adalah anak-anak perjanjian, anak-anak yang Kau rencanakan, anak-anak yang sungguh baik, anak-anak yang Kau berikan rahmat dan kesempatan mendapatkan segala berkat-berkat-Mu ketika kami mau terus hidup taat dan setia di dalam Engkau. Biarlah persekutuan doa pagi ini membawa kami semakin hidup di dalam Engkau demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan apa kabar semuanya? Pagi, begitu. Diwakili oleh beberapa yang hadir di sini, juga dengan Anda yang akan menyaksikan tayangan ini. Mari saya, Romo dan saudara Tuhan, mengajak kita semua untuk memahami 1 tahun kita sudah hidup bersama dengan virus corona, dengan pandemi ini, dan kita masih bertanya, kira-kira ini selesainya kapan? Bahkan setelah divaksin pun ternyata kehidupan kita tetap berjalan berbeda dari kehidupan sebelum pandemi ini datang. Maka dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk bertanya. Pertama, pertanyaannya adalah, di mana Tuhan ketika wabah datang? Siapa Tuhan ketika wabah itu ada bersama dengan kita? Dan bagaimana kita tetap beriman sekalipun wabah itu masih ada bersama kita? Pertanyaan ini menjadi penting. Alasan sederhana saya adalah, saya ingin mengajak pada kita semua, ketika ada wabah, mari kita tidak mengubah Tuhan kita yang baik, diubah menjadi Tuhan itu seolah tidak berkuasa. Alasannya sederhana. Orang banyak berkata, kalau Tuhan Maha Kuasa, harusnya wabah ini bisa berhenti hanya dalam beberapa hari. Tapi dengan sampai hari ini, kita pun tidak tahu wabah ini kapan selesai. Dan yang kedua, ketika banyak orang pun mempertentangkan, Romo, yang ditakuti itu Tuhan, bukan takut virus. Maka ini pula menjadi kesempatan baik bagi kita untuk semakin mengerti bagaimana sebuah penyakit yang masuk menjadi sebuah wabah, dan saat ini kita hidup di dalam masa pandemi, kita bisa memahaminya secara iman. Ini menjadi penting. Alasan Romo sederhana. Sederhananya adalah, jangan sedikit-sedikit kita menggabungkan wabah itu, oh Tuhan sudah mengizinkan. Kalau kita sedikit-sedikit mengatakan segala sesuatu Tuhan mengizinkan, lalu kata Tuhan itu disampaikan oleh kita semua, dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa buruk, peristiwa-peristiwa negatif. Lihatlah, secara tidak sadar kita ternyata masuk di dalam sebuah dosa yang kadangkala kita tidak sadar. Dosa apakah itu? Dosa yang ingin Romo sampaikan adalah, Tuhan pernah berkata, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Mungkin kita akan sedikit agak bingung. Apa yang dimaksud dengan jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan tidak hormat? Yang pertama adalah, jangan sedikit-sedikit ketika ada penyakit, ketika ada wabah, lalu kita bilang Tuhan sudah mengizinkan. Pertanyaannya adalah, memang Tuhan kita itu Tuhan yang kejam ya? Membuat manusia itu menjadi kelinci percobaan. Kalau ada penyakit, oh Tuhan sudah izinkan. Pesawat jatuh, oh Tuhan sudah izinkan. Kalau kita melihatnya seperti itu, berarti dengan kata lain kita sedang mengkambing hitamkan Tuhan. Tuhan menjadi sutradara
dari semua peristiwa kejadian buruk yang terjadi pada manusia. Maka kalau begitu, berarti kita diciptakan tuh kayak kelinci percobaan. Tuhan tempatkan kita manusia, lalu Tuhan kasih cobaan, Tuhan kasih ujian, pengen lihat nih manusia kayak apa ya. Kalau kita memandang seperti itu, berarti kita belum mengenal Tuhan. Mengapa kamu yang sampaikan kita belum mengenal Tuhan? Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang suka coba-coba. Perhatikan dalam kitab Kejadian ketika Tuhan menciptakan segalanya, semua diciptakan tidak dalam coba-coba. Tuhan ciptakan itu dengan sebuah rencana. Ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari ketujuh, semuanya Tuhan rencanakan. Dan ketika Tuhan rencanakan, semuanya tujuannya adalah agar baik adanya. Tetapi ketika ada wabah, ketika ada penyakit, di mana Tuhan yang baik itu? Ketika Anda gak bisa ke gereja setahun, gak bisa komuni, Anda pun bertanya, Tuhan itu gimana ya? Kok saya tidak diizinkan untuk datang ke gereja? Gereja kok kejam? Ada aturan-aturan sehingga sampai 1 tahun belum sempat komuni dan segala macamnya. Artinya di situ, hari ini saya mengajak kita semua, mari mengenal Tuhan, terlebih ketika ada pandemi, ketika ada wabah. Saudara dan saudara kasih, memahami Tuhan berkaitan dengan wabah dan penyakit, itu kita akan diingatkan pada satu peristiwa dalam kitab Perjanjian Lama dari kitab Yoel. Di kitab Yoel dikisahkan satu pandemi yang waktu itu saat terjadi, satu wabah. Wabah yang terjadi adalah pada saat itu belalang datang memakan habis sumber makanan manusia. Ketika sumber makanan manusia habis diterjang oleh hama belalang, di situ manusia memasuki sebuah titik, gimana kami akan hidup kalau kami tidak punya makan. Itu dalam kitab Yoel. Maka izinkan saya untuk membacakannya dari kitab Yoel tersebut, ayat yang ke-7. Di sana disampaikan, saya mengetengahkan dulu sebelum kita Yoel, ada satu doa yang menarik yang diajarkan kepada kita. Bagaimana kita berdoa saat kita mengalami musibah, bencana, wabah dan segala macamnya. Saudara bisa membaca dari Injil, dari kitab Mazmur bab 91. Mazmur bab 91, di sana disampaikan doa dalam lindungan Allah. Disebutkan di sana dalam doa tersebut, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap buruk, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap segala kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara-saudara, doa yang disampaikan dalam kitab Mazmur ini berkaitan dengan masa kita di mana virus ataupun penyakit itu menular dengan cepat. Ketika menular dengan cepat, lalu kita bertanya dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus lakukan? Di mana kuasa Tuhan ketika semua ini terjadi? Saudara, memahami Tuhan, memahami wabah atau penyakit ini, saya terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Paus kepada kita bersama. Bapak Paus ketika melihat fenomena pandemi ini, beliau menyampaikan sebuah doa yang indah. Dan di dalam doa itu tidak disampaikan, tidak dikatakan bahwa penyakit ini datang karena hukuman Tuhan. Maka kembali ke yang tadi, jangan sedikit-sedikit Tuhan sudah izinkan. Siapa yang tahu Tuhan izinkan? Bisa jadi memang ini terjadi bukan karena Tuhan mengizinkan, tetapi ada hal lain yang memang ini semua harus terjadi.
Maka kalau saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Paus dalam doanya, disampaikan begini: Tuhan, Engkau mengundang kami memahami masa berat ini sebagai masa untuk memilih. Masa berat ini bukanlah hukuman darimu. Masa ini adalah kesempatan, saat yang menentukan bagi kami untuk memilih mana yang berarti dalam hidup ini, mana yang akan lewat. Saat ini adalah saat untuk membedakan mana yang sangat penting dan mana yang tidak penting. Ini adalah saat bagi kami untuk kembali ke jalur hidup yang benar dengan Engkau dan dengan sesama. Saudara-saudara kasih, ketika Bapak Paus menyampaikan doa ini memberikan pernyataan pada kita bersama sebagai orang beriman. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan Tuhan, jangan sedikit-sedikit mengkambing hitamkan Tuhan. Karena nanti kalau misalnya kita terjebak dengan seperti itu, berarti kita secara tidak sadar sedang tadi dosa yang tadi menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Kadang-kadang orang menyebut nama Tuhan tidak hormat itu selalu dikaitkan, hati-hati, jangan dikit-dikit bilang oh my God, hati-hati, jangan dikit-dikit bersumpah atas nama Tuhan. Tapi ternyata ketika kita sedikit-sedikit menyampaikan peristiwa ini Tuhan izinkan, berarti di situ kita melihat Tuhan kita berarti sedang coba-coba dengan hidup kita. Maka untuk memahami ini ada satu kisah yang menarik, bagaimana manusia dituntun Allah memasuki masa-masa sulit. Ketika Tuhan menuntun manusia masa-masa sulit, pertanyaannya, kenapa Tuhan mengizinkan manusia masuk masa sulit? Masa berpenyakit, masa penuh wabah dan segala macamnya. Ini bisa kita temui dalam kisah ketika Yesus pertama kali dibaptis, lalu dituntun Roh Allah masuk ke padang gurun. Mari perhatikan, Yesus setelah dibaptis dituntun Roh Allah masuk ke padang gurun. Dan ketika Yesus masuk ke padang gurun dituntun Roh Allah, dia tidak dituntun langsung untuk melayani, tapi dituntun masuk ke padang gurun. Nah, ketika masuk ke padang gurun, Bapak Ibu bisa perhatikan dalam Injil Markus. Di sana dikisahkan dengan amat sangat menarik. Jangan lupa, ketika Yesus masuk ke padang gurun, yang Yesus lihat bukan hanya iblis, bukan hanya cobaan, bukan hanya 3 pencobaan yang terjadi. Tapi dalam Injil Markus disampaikan, dan ada malaikat-malaikat Tuhan yang melayani dia. Ini menjadi kekuatan penting bagi kita. Kenapa? Dalam masa berpenyakit, jangan lupa ada malaikat-malaikat Tuhan menjaga saya, menjaga saudara. Ada berkat Tuhan menyapa saudara. Kadang orang kalau lihat penyakit sudah hilang semua berkat Tuhan itu. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik. Saudara saya banyak yang meninggal, saya nggak bisa ke gereja, usaha saya tidak lancar, doa-doa dilakukannya menjadi tidak nyaman, menjadi tidak ada rohnya dan segala macamnya. Berarti di situ kita sedang menghakimi Tuhan. Kenapa sedang menghakimi Tuhan? Kadang-kadang sederhana. Kebaikan Tuhan, kalau Anda boleh hitung berapa banyak? Kebaikan Tuhan banyak. Tapi ketika ada satu penyakit, langsung kebaikan itu lupa. Yang jelas adalah Tuhan tidak baik, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak maha kuasa, Tuhan tidak ada kerahimannya dan segala macamnya. Kita lupa, ada kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima, kita tidak lihat itu. Kita hanya terfokus pada sebuah penyakit yang sama ini terjadi. Maka kalau hari ini pun masih terjadi wabah penyakit, sesungguhnya kita bertanya, ini masalah atau anugerah ya? Kalau boleh jujur, memang wabah ini mendatangkan masalah. Tapi kalau Anda melihat dalam kacamata iman, ada banyak anugerah-anugerah yang didatangkan. Anugerah apa yang didatangkan? Pertama adalah kita diingatkan, ternyata hidup kita itu singkat ya. Karena wabah, kita itu berhadapan dengan bayang-bayang kematian yang makin dekat. Tetapi ketika ini saya sampaikan kepada kita semua, Bapak dan Ibu, wabah penyakit memang ada bersama kita, membayang-bayangi kita. Tetapi ingatlah, berkat Tuhan selangkah lebih maju dari penyakit kita. Ini yang menjadi kekuatan kita. Kalau kita terus takut dengan penyakit, kita akan lupa berdoa. Tetapi juga ketika kita berdoa terus, bukan berarti pikiran kita langsung tidak dipakai dengan akal sehat, langsung berkerumun, langsung tidak menjalankan protokol kesehatan dan segala macamnya. Lalu dikit-dikit ketika nanti, waduh saya kena virus corona, lalu orang akan bilang, oh Tuhan sudah izinkan. Oh tidak seperti itu.
Bisa jadi kita kena penyakit karena kita tidak bisa menjaga kesehatan. Bukan dikit-dikit karena penyakit, itu karena olah Tuhan. Maka ketika hari ini kita akan memahami bagaimana Tuhan bekerja, dilihatlah dari kisah Yesus. Yesus ketika dituntun ke padang gurun, ada roh Tuhan, ada malaikat yang menjaga dan juga melayaninya. Maka di situ artinya Tuhan saya, Tuhan saudara, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang berjalan bersama kita dalam masa senang, dalam masa sulit, dan dalam masa apapun. Ketika kita bisa melihat bahwa Tuhan itu ada bersama kita, kita tidak akan melihat segala sesuatu Tuhan itu kejam, Tuhan itu memberikan ujian, Tuhan itu memberikan pencobaan. Dan berhati-hati ketika menyampaikan, oh wabah itu hukuman Tuhan, peringatan dari Tuhan. Kalau buat saya pribadi, wabah itu bukan hukuman, bukan peringatan, tetapi pengingatan. Kenapa pengingatan? Lewat wabah kita diingatkan berbagai macam hal. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh saya, bahwa hidup itu singkat. Maka kalau hidup itu singkat, pertanyaannya sederhana. Udah tahu kalau nanti kita mati, sudah investasi belum untuk kehidupan di sana? Paling sederhana, kalau udah tahu kita takut mati, yuk kita bawa orang-orang kita dekat dengan kita agar nanti saat kita meninggal ada yang mendoakan. Saat ini ketika meninggal dunia, banyak orang sedih karena meninggal itu sungguh diperlakukan jauh dari keluarga. Tetapi ketika mereka menjadi keluarga, kalau buat saya pribadi, ya secara fisik jauh, tapi doa mereka tetap dekat. Yang kedua, ketika kita pun melihat lewat penyakit ini, ternyata penyakit ini kalau boleh disampaikan dengan cara sederhana adalah, kayaknya penyakit ini kalau sudah setahun bersama dengan kita, mungkin penyakit ini akan bilang, surat cinta dari wabah virus corona untuk manusia. Surat cintanya begini, karena aku ternyata sekarang manusia menjadi, pertama, karena aku manusia menjadi sadar bahwa hidupnya singkat, hidupnya berharga, hidupnya tidak lama. Karena aku manusia akhirnya sadar bahwa hidupnya selalu dibayang-bayangi dengan kematian. Karena aku ternyata manusia sadar Tuhan itu bukan hanya dijumpai di gereja, tapi Tuhan itu pun hadir dalam keluarga ketika kita bisa berdoa. Tuhan itu ketika misalnya ada penyakit seperti ini, Tuhan pun ternyata mendatangkan berkat-berkat luar biasa. Saya senang ketika wabah virus corona ini salah satunya hadir, banyak orang tua sadar ngajar anak itu ternyata gak gampang. Selama ini kalau anak sudah disekolahkan ke sekolah, seolah tugas keluarga, tugas orang tua selesai. Tapi sekarang ketika keluarga pun harus ikut ambil bagian mengajar anak-anaknya, oh ternyata tidak mudah ya ngajarin anak sendiri. Karena kadang-kadang dikit-dikit protes sama sekolah, protes sama gurunya. Kok anak saya dimasukkan ke sekolah gak pintar-pintar? Sekarang giliran orang tuanya ngajar, mereka pun ternyata mulai kesulitan ngajar anaknya sendiri. Tetapi yang paling utama saya perhatikan, karena adanya wabah virus corona ini, banyak keluarga-keluarga sekarang berkumpul dan berdoa, anak-anak mereka jadi lebih tekun dan bisa berdoa. Mungkin kalau tidak ada wabah virus corona, kita ini bisa menjadi manusia yang hilang batas. Gak tahu bagaimana kita mencukupkan diri, akan terus mengejar. Tapi kalau ada virus corona, ada beberapa orang bisa menikmati hidup, bisa istirahat sejenak, bisa menikmati masa-masa yang selama ini mungkin tidak didapatkan karena gairah bekerja dan bekerja. Dan di situ, Bapak Ibu terkasih, kita bisa melihat dari satu kisah yang diingatkan oleh Yesus, bisa berkaitan juga dengan wabah virus corona ini, dengan wabah yang terjadi pada kita adalah diingatkan oleh Tuhan, di mana hatimu berada, di situ Allahmu juga, Tuhanmu berada. Saat kita kerja, hati kita ada pada cuan. Saat kita berdoa, baru hati kita berada bersama Tuhan. Tapi ketika ada virus corona ini, kita semua sungguh pasrah pada Tuhan.
Tapi ketika kepasrahan ini bukan berarti pasrah tidak berusaha, karena akhirnya kita mulai menemukan orang-orang yang bertahan dan selama wabah ini terjadi adalah orang-orang yang mampu beradaptasi. Cukup untuk mengeluh, cukup untuk merasa gelisah, cukup untuk menyalahkan situasi. Hidup manusia harus terus berjalan. Dan ketika harus terus berjalan, manusia yang kreatif, manusia yang bisa beradaptasi, itulah manusia yang bisa terus berjalan melewati masa-masa ini. Bahkan setahun kita sudah hidup bersama dengan wabah virus corona ini. Mari jangan habiskan energi untuk meratapi. Sayang, kenapa saya sampaikan sayang? Saya pernah nangis di altar ketika merayakan misa yang pertama kali adalah misa Jumat Agung, gak ada umatnya. Misa Minggu Palma melambai-lambaikan palma sendirian. Sebagai seorang imam, saya menjadi terharu seolah Yesus disambut itu tidak ada umatnya. Dan menjadi terharunya adalah siapakah saya sebagai seorang imam kalau umat tidak ada? Ternyata wabah virus corona ini sempat memporak-porandakan, menggoyangkan iman kita. Tetapi setelah setahun berjalan, disinilah doa pagi Santa Clara pun tetap berjalan dengan cara seperti ini. Kalau tidak ada cara seperti ini, mungkin kita malas berdoa, nggak mau lagi berkumpul. Tapi kita upayakan. Yang lihat mau banyak yang sedikit, gak peduli. Yang penting kita memberikan pada orang-orang. Siapa tahu ada yang tersembuhkan, ada yang terurapi, ada yang terjamah dengan doa-doa dan pujian kita. Dan disinilah kita sadar, pelayanan untuk Tuhan bukan soal jumlahnya, tapi soal kualitasnya. Saya pun pernah merasa ketika merayakan perayaan Ekaristi kami mengupayakan sedemikian rupa untuk umat, yang nonton cuma 10, padahal umatnya ada 6.000. Protes saat itu, Tuhan kenapa? Kami para imam sudah berupaya untuk memberikan pelayanan bagi umat dengan cara yang kami pun sebenarnya gak belajar tentang streaming. Tetapi di situ akhirnya saya disadarkan. Sadarkannya apa? Kalau pelayanan kita hanya mengandaikan manusia yang nonton, yakin dan percaya kita nggak bisa menikmati. Karena fokus kita adalah gimana caranya pelayanan kita harus sampai pada umat, lupa untuk menikmati diri sendiri. Inilah kesempatan kita berdoa sama Tuhan, bukan untuk orang. Maka saat bernyanyi, jangan pikirkan bernyanyi itu siapa banyak yang melihat, tidak. Kita sedang bernyanyi untuk Tuhan. Biarkan Tuhan yang senang. Ada orang di balik layar membuat sebuah perayaan ini untuk orang-orang, iya. Tapi yang utama, nikmati tidak pelayanan ini untuk dirimu dan dengan Tuhan. Ketika bisa menikmatinya, kita tidak akan terganggu dengan berapa yang nonton, dengan kualitas gambar yang kurang baik, tidak. Tapi inilah kesempatan saya mau mendekatkan hati saya dengan Tuhan. Maka menjadi pertanyaan utama dengan wabah ini adalah, wabah ini Tuhan ingin berbicara apa pada saya pribadi? Oh, ternyata lewat wabah ini Tuhan ingin mengajak saya untuk sejenak reda, sejenak menepi, sejenak istirahat. Karena mungkin selama ini saya lari terus, saking lari terus saya lupa, gak punya waktu untuk diri sendiri. Oh, ternyata ketika Tuhan datangkan semua anugerah ini, saya lupa. Selama ini hidup saya terfokus pada diri sendiri, tidak berbagi pada orang. Maka kalau wabah ini juga orang diajak untuk berbagi, orang diajak mendoakan, orang diajak berbela rasa. Bahkan di sini kita melihat ternyata Tuhan tetap menyertai perjalanan kita meskipun dalam wabah penyakit. Dan ketika dalam wabah penyakit ini, Bapak Ibu kasih, ada malaikat-malaikat yang ada dalam keluarga yang melayani Anda. Siapa mereka? Saya yang tadi saya sampaikan, saya menangis di altar adalah ketika misa Natal, saya ucapkan terima kasih para ibu. Kenapa? 1 tahun Anda bisa menjadi ibu yang kuat dan tangguh, padahal dalam masa pandemi gaji suami gak cukup, tapi para ibu ini sehat dan tangguh. Siapa yang memampukan itu? Kalau bukan Tuhan sendiri yang anugerahkan orang-orang hebat,
menyertai perjalanan keluarga kita bisa melalui tahun 2020 yang penuh dengan segala ketidakpastian. Terima kasih para ayah. Meskipun para ayah ini lelah, tapi mereka tetap berupaya memberikan yang terbaik untuk keluarga. Terima kasih anak-anak. Meskipun pembelajaran jarak jauh, tetapi mereka bersemangat untuk terus belajar. Meskipun kadangkala mungkin ketika belajar orang tua harus menyuruh-nyuruh, tapi paling minimal mereka masih punya niat untuk belajar untuk masa depannya. Kalau Anda bisa melihat nilai-nilai kecil ini dalam keluarga, yakin dan percaya, ini sudah menjadi modal yang cukup bagi kita bahwa perjalanan 2021 kita sudah di bulan Maret ini, kok kita masih bisa sehat? Siapa yang memberikan? Yang memberikan adalah karena Tuhan. Ketika ada orang bertanya, saya nggak usah berdoa Romo, saya masih bisa hidup. Ya, mungkin Anda tidak berdoa, tapi di luar sana ada orang yang mendoakan saudara. Maka disinilah yang membuat kita mari berjalan terus dalam Tuhan. Sekalipun ada wabah, Tuhan kita adalah Tuhan yang terus berjalan bersama kita, menemani perjalanan kita. Yang terakhir Bapak terkasih, silakan telapak tangannya. Lihat telapak tangan Anda. Ketika Anda lihat telapak tangan, dalam telapak tangan ini tersedia berkat-berkat Tuhan yang banyak. Karena pandemi, semua berkat itu harus ditutup. Maka silakan kepalkan tangannya. Anda kepalkan tangannya, Anda tidak bisa melihat telapak tangan Anda dengan garis-garis tangannya yang luar biasa. Betul ya? Itulah seperti pandemi. Pandemi semua terasa tertutup. Tapi kalau Anda jeli, lihat di sekitar telapak tangan Anda yang dikepalkan itu ada garis-garis kecil. Lihat sini. Garis-garis kecilnya banyak. Jauh lebih banyak dari 3 garis yang besar yang ada di telapak tangan. Telapak tangan kita kan ada garis yang besarnya 3. Saat dikepalkan, itu semua seperti rezeki kita, segala sesuatu yang tertutup karena pandemi. Lalu kita protes sama Tuhan. Tuhan, di mana rezeki saya? Tuhan, di mana kasih-Mu? Di mana kebaikan-Mu? Tuhan tidak melupakan memberkati kita dengan berkat-berkat yang kecil dan tidak pernah putus. Kalau saudara telusuri, garis-garis kecil ini semua mengarah kepada garis yang besar. Maka disitulah yang menjadi kekuatan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang terus memberi, Tuhan yang tidak pernah memperhitungkan segala hal-hal yang membuat Dia kecewa. Dan selalu rencana Tuhan adalah rencana keselamatan. Maka saya dan saudaraku selalu diajak pada keselamatan. Jangan lupakan Tuhan dalam masa-masa ini. Tetap mencari Tuhan, tapi juga gunakan akal sehat kita. Tetap patuhi protokol kesehatan, sehingga sungguh hari-hari kita adalah hari-hari berjalan bersama Tuhan. Hari-hari di mana Tuhan sayang, Tuhan saudara adalah Tuhan yang sayang, Tuhan yang mengajak kita memilih dengan bijaksana dalam masa-masa ini. Mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang berguna, mana yang tidak berguna. Inilah dalam masa wabah seperti saat ini, kita diajak memilih dengan bijaksana yang terbaik untuk saya dan untuk saudara. Bukan memilih yang mudah, tapi memilih yang benar dan yang baik. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan yang ingin kita dengarkan, kita semakin diajak merenungkan bagaimana Tuhan yang baik tetap berkarya terlebih dalam masa pandemi ini, di mana lewat wabah penyakit yang terjadi pula, lewat virus corona, lewat wabah ini pula, lewat pandemi ini, Tuhan mengajak kita semakin mengenal Dia dengan lebih dekat. Maka kita pun akan memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Tuhan kita yang tidak pernah lepas dari hidup kita, membimbing dan menuntun kita. Allah, Bapa kami Maha Baik, kami bersyukur rahmat dan berkat-Mu. Terkadang dalam masa pandemi ini kami gelisah, kami ragu, kami protes. Bahkan seringkali kami pun mogok dari setiap doa-doa kami, dari setiap kesempatan kami baca firman-Mu.
Kami bertanya, di mana kebaikanmu, di mana kuasamu, di mana kerahimanmu ketika semua peristiwa ini terjadi secara merata dan memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan kami. Bapa, ajar kami semakin mengenal bahwa Engkau adalah Tuhan yang berjalan bersama kami. Engkau yang mampu mengubah malam menjadi terang pagi. Engkau pun yang mampu mengubah kelam kami menjadi sebuah pengharapan yang baru. Bapa, bantu kami anak-anakmu terlebih dalam persekutuan doa pagi Santa Clara ini. Mereka yang memiliki hati untuk terus melayani, mereka yang memiliki hati untuk mengupayakan berkat-berkat ini tercurah bagi banyak orang. Berkatilah mereka semua, Ibu Dia bersama keluarga dan segenap pelayan-pelayan lain yang boleh hadir secara bergantian setiap minggu untuk memuji dan menyembah. Bapak, terima kasih Engkau boleh anugerahkan keluarga-keluarga ini yang menjadi keluarga perjalanan iman kami. Berkatilah mereka semua dengan segala karya pelayanan mereka. Berkatilah mereka dengan kesehatan yang baik, berkati dengan kesejahteraan yang cukup, dan berkati keluarga mereka. Kami dan berdoa ya Bapa bagi anak-anak yang belum bisa hadir ke gereja, belum bisa hadir bersekutu untuk berdoa, dan mereka merindukan sapaan-Mu. Hadirlah pada mereka, memberikan kekuatan dan peneguhan. Bila mereka sedang sakit, berikan rahmat kesembuhan. Jangan biarkan mereka merasa ketakutan dengan segala penyakit yang terjadi, bahkan kematian sekalipun yang akan mereka hadapi. Biarlah Engkau menguatkan dan meneguhkan mereka bahwa Engkau adalah Allah yang berjalan menuntun dan membimbing mereka, bahwa Engkau adalah Allah yang akan memberikan kedamaian, ketenangan, dan juga memberikan kecukupan berkat yang mereka perlukan. Kami dan berdoa bagi anak-anak kami yang tengah menjalani masa-masa ujian, anak-anak kami juga yang tengah memilih untuk masuk perguruan tinggi, mereka yang juga mempersiapkan diri untuk masuk ke dunia kerja dan bahkan mencari kerja. Berkatilah ya Bapa mereka semua, anak-anak-Mu ini, agar dalam masa pandemi ini, dalam masa wabah virus corona yang masih belum berakhir ini, semua yang mereka upayakan boleh mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelancaran, mendatangkan damai dan sukacita. Bagi para orang tua yang menjalankan tugas dan perannya, bukan hanya sebagai orang tua, bukan hanya sebagai seorang istri dan suami, tapi juga menjadi pendamping, menjadi guru, menjadi sahabat bagi anak-anak mereka di rumah. Berikanlah kekuatan dan ketabahan bagi para orang tua untuk terus mengupayakan yang terbaik bagi keluarga mereka. Mereka yang mengalami kekurangan dan kesulitan dalam ekonomi, Bapa bantulah mereka membuka solusi-solusi bagi mereka yang mereka perlukan. Semoga setiap saatnya berkat-Mu tercurah dan dicukupkan setiap pekerjaan dan karya mereka, usaha mereka boleh mendatangkan pengharapan-pengharapan yang baru. Kami dan berdoa ya Bapa bagi segenap umat-Mu dimanapun mereka berada, yang tengah mengalami berbagai macam kesulitan, berbagai macam duka, berbagai macam pergumulan. Hadirlah atas mereka untuk memberikan pemenuhan janji-Mu. Hadirlah atas mereka untuk memberikan ketenangan, sehingga dengan ketenangan yang baik mereka mampu untuk melihat hal-hal yang boleh Kau sediakan setiap kali kami mengalami kesulitan. Sebagaimana sabda-Mu dalam Injil Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberi, carilah maka kamu akan dapat, ketuklah maka pintu akan dibuka. Kami pun bukan hanya ingin meminta ya Tuhan, tapi kami ingin berusaha. Maka biarlah setiap usaha-usaha kami ini mendatangkan hal-hal yang baru, hal-hal yang baik bagi kami, sehingga hari esok yang nampaknya samar-samar bagi kami adalah hari esok yang penuh dengan pengharapan, karena Engkau adalah Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Sebagaimana dalam lirik sebuah lagu, kami ingin memuji dan menyembah-Mu dengan menyampaikan pujian kami, tak ku tahu hari esok. Aku tahu hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surga tak lenyap. Oh tiada ku gelisah akan
kepastian. Namun satu hal yang bisa kami pegang adalah kepastian bahwa Engkau menjamin kami, Engkau mencurahi kami dengan berkat-berkat-Mu yang akan mencukupkan seluruh perjalanan dan pergumulan kami. Maka biarlah berkat-Mu yang kami rindukan hadir atas kami semua, memberikan kesempurnaan dalam perjalanan kami, memberikan kesejukan, memberikan kedamaian dan sukacita, dan akhirnya berkat itu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah dalam masa pandemi ini, melangkah di dalam ketaatan iman kami, melangkah di dalam kebersamaan kami dengan yang lain, untuk saling peduli, untuk saling mendoakan. Kita akan tutup perayaan ini, kita akan mohonkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama-Mu. Semoga saudara sekalian, setiap niat baik kita, karya pelayanan kita, pembelajaran, dan juga segala hal yang kita upayakan dalam masa-masa berat ini, semua orang yang kita doakan, setiap pekerjaan dan pergumulan kita dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara kasih, mari kita terus berjalan di dalam terang Tuhan, dan kita pun menyambut kebangkitan kita yang akan nanti kita rayakan dalam Paskah. Tuhan mengajak kita bangkit pula dalam masa wabah ini untuk terus bertekun, berharap, dan berdoa. Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih Romo. Semoga apa yang disampaikan, apa yang kita dengar pada hari ini menjadi suatu kekuatan bagi kita dalam masa pandemi ini, dan kita lebih disadari lagi untuk lebih dekat lagi dan lebih berpengharapan lagi kepada Tuhan, karena Ia tidak pernah meninggalkan kita, dan Ia senantiasa memberikan berkat dan anugerah bagi setiap kita. Kita naikkan satu pujian karena anugerah Tuhan sungguh besar bagi kita, dan kita mau mengucapkan terima kasih pada Yesus. Anugerah cukup bagi kami Tuhan.
lupa di like dan subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.